Nah, ini menarik guys. Ada prinsip sederhana. Begini guys, semakin seseorang itu penting, bermakna, dan dekat dengan kita, atau semakin kita punya harapan yang besar kepadanya nih, maka semakin ia berpotensi menyakiti kita. Orang yang dapat menyakiti kita adalah orang yang dapat membahagiakan kita juga guys. Ayo tebak siapa nih? Kira-kira orang yang dekat sama lo dan rawan yang menyakiti hati lo. Leadership is fun. Halo guys, apa kabar? Gue berharap lo pada sehat semua ya guys. Nah, selamat datang di podcast Inspirasi Growing. Nah, dalam hidup lo nih, apakah lo pernah ngalamin disakiti oleh orang lain? Bisa jadi dari orang tua lo yang dimana kata-kata dari orang tua lo yang menyakitkan diri lo. Atau bisa dari teman-teman lo yang suka bully kepada lo. Dan jadinya buat sakit hati dan kesel sama teman-teman lo. Atau juga nih guys, bisa jadi sama bos lu guys, yang dimana bos lu tuh bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan diri lu, dan akhirnya jadi males masuk kerja. Bener gak nih guys? Atau dari pacar lu yang membuat sikapnya jadi menyakiti hati lu. Memang namanya merasa disakiti itu gak enak banget. Dan semuanya tuh orang pasti merasakan, bener gak guys? Tapi nih kalau sakit hati malah lu menderita dalam seumur hidup lu. Nah, itu yang bahaya guys. Nah, kali ini gue akan bahas penawar racun agar sakit hati lu tuh gak lama-lama dalam kehidupan lu guys. Namanya memaafkan atau nilai memaafkan. Wow. Nah, apa itu memaafkan dan bagaimana peran memaafkan sebagai penyembuhan dalam hidup lu guys. Terutama penyembuhan diri dalam hidup lu. Nah, yuk kita simak podcast Inspirasi Growing ini sampai selesai ya guys. Nah, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Sekarang kita bahas memaafkan dan keadilan. Jadi gini guys, pengampunan atau memaafkan itu sepintas seperti kata biasa dan wajar. Bener kan guys? Nah, apalagi kita sering dengerin ajaran-ajaran agama kita masing-masing, ya kan? Nah, tapi kenyataannya itu gak gampang. Kita ini cenderung mengedepankan prinsip keadilan daripada prinsip memaafkan. Sebenarnya ini menarik nih guys, karena salah satu hukum yang paling purba adalah gini nih. Mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. Nah, setahu gue nih artinya gini guys. Kalau kita dirugikan oleh orang lain, maka wajarlah demi keadilan orang itu akan mendapatkan hukuman yang setimpal sebagai balasannya. Sehingga ada baiknya kita akan menegakkan keadilan. Benar nggak guys? Sebenarnya ada baiknya juga untuk menegakkan keadilan. Lah kenapa? Karena diharapkan adanya ketertiban di masyarakat terjaga dengan baik. Karena tanpanya adanya hukuman atau penegakan keadilan, maka hubungan masyarakat akan menjadi kacau balau. Bener kan guys? Oke, kalau begitu apakah kita masih memerlukan nilai memaafkan guys? Bukannya sudah cukup untuk melakukan penegakan hukum dan keadilan dengan tegas? Itu dia yang bikin gua bingung. Nah, itu yang pertanyaan menarik ya guys. Sebenarnya prinsip keadilan yang mengedepankan penegakan hukum adalah prinsip yang sangat baik guys. Dan itu memang diperlukan banget. Tetapi nih bagaimanapun buat manusia sendiri belum memadai juga guys. Maksudnya gimana? Maksudnya gini bro. Gini, pastinya tidak memadainya seputar pemulihan rasa damai dalam diri manusia yang sedang berkonflik guys. Artinya jika hukum dan keadilan sudah ditegakkan, memang secara rasional kelihatannya sudah selesai. Misalnya nih, seperti apa nih? Jadi gini,
Kalau orang bersalah telah dihukum dan orang yang dirugikan telah mendapatkan ganti rugi, namun coba perhatikan baik-baik ya guys. Dari sisi orang yang dirugikan tidak otomatis beroleh damai guys, karena ditegakkannya keadilan. Ia belum tentu sembuh ketika si pelaku dihukum. Nah, ini menarik guys. Dan dari sisi orang yang dihukum nih, ya perhatikan baik-baik ya guys, tidak otomatis juga merasa diperlakukan adil dan bukan tidak mungkin mereka akan balas dendam. Bisa jadi mereka merasa menjadi korban dan ingin menegakkan keadilan versi mereka. Intinya bahwa penegakan hukum dan keadilan nih tampaknya memang bukan ditujukan untuk menghapus konflik dengan tuntas. Dan juga untuk memulihkan kembali relasi dengan baik guys. Nah, yang lebih mampu melakukan hal itu adalah nilai memaafkan. Pastinya guys, ini gak mudah. Tapi kita akan latih. Gue sampai sekarang masih terus berlatih. Karena memang tidak mudah guys. Nah, sekarang kita kupas apa itu nilai memaafkan. Nah ini menarik guys. Ada prinsip-prinsip sederhana. Begini guys. Semakin seseorang itu penting, bermakna, dan dekat dengan kita, atau mungkin kita akan punya harapan yang besar kepadanya nih, semakin kita berpotensi menyakiti kita. Orang yang dapat menyakiti kita adalah orang yang dapat membahagiakan kita juga guys. Ini menarik ya guys. Nah sekarang gini guys, ayo tebak siapa nih orang-orang yang dekat sama lo dan tentunya rawan yang menyakiti hati lo. I don't know. Bisa jadi dari orang tua lo, bisa jadi dari sahabat lo, bisa jadi dari mitra bisnis lo atau bos lo, atau nih bisa jadi dari pasangan hidup lo. Bener kan guys? Nah menurut Michael McCulloch, seorang pakar psikologi positif, pengampunan atau memaafkan adalah berkurangnya keinginan untuk menghindari orang yang pernah menyakiti kita, dan berkurangnya keinginan untuk melukai atau membalas dendam ke arah individu tersebut. Dan juga nih guys, disertai dengan peningkatan belas kasih dan keinginan untuk bertindak positif ke arah orang yang menyakitinya. Nah, ini ada beberapa hal yang menarik dari pernyataan definisi ini guys, ya kan? Oke. Yang menarik gini guys, yaitu seputar balas dendam. Jadi wujud nyata tidak memaafkan alias menyimpan dendam guys, ini sebenarnya nggak bagus untuk menyimpan dendam. Coba pada saat lu simpan dendam, apa yang lu rasakan guys? Nah, gimana rasanya guys? Nah, kalau gue pribadi, kalau gue nyimpen dendam nih, itu artinya merasa nggak tenang. Kemudian penuh kemarahan, penuh kebencian, dan kepala gue itu merasa pusing karena dendamnya tuh disimpan, bener kan guys? Nah, yang bahaya nih guys, jika dendamnya itu mendalam dan lebih berat, maka kecenderungan kita akan balas dendam. Nah bahayanya lagi nih, biasanya balas dendam akan lebih berat dibandingkan pelanggaran awal yang dialaminya. Bener kan guys? Nah, kalau kemudian ada tuntutan balas dendam dari pihak lain, maka akan terjadi korban pembalasan dan biasanya akan lebih kejam lagi guys. Jadi bahayanya adalah balas dendam dapat memicu siklus balas-membalas yang gak ada berhentinya dan malah memakan korban. Oh, hell no! Lu sering lihat berita-berita itu kan guys, yang dimana terjadi korban nyawa akibat balas dendam. Lah itu kan jadi ngeri banget kan guys. Nah, wujud lain dari tidak memaafkan yaitu menghindar dari orang yang pernah menyakiti hati kita. Nah ini menarik guys. Gue pernah dulu nih punya masalah relasi dengan bos gue juga nih. Jadi kalau gue nih kalau ketemu atau mau papasan dengan bos gue di jalan nih, gue langsung buru-buru cari jalan lain. Nah itu kan seperti kayak apa ya, main kucing-kucingan ya kan. Nah itu tuh menarik guys. Tapi setelah gue baca konsep psikologi positif, jadi gue paham kenapa gue selalu menghindar dengan bos gue. Oke?
Jadi jika kita ingin memutuskan tali relasi dengan orang itu dan membuangnya jauh-jauh dari dunia ini guys, sebenarnya itu merupakan suatu bentuk represi yang bukan sungguh-sungguh menyelesaikan masalah itu guys, melainkan malah memperburuknya. Nah kita nih semakin kita membenci seseorang, maka kita akan semakin terikat secara emosional kepadanya guys. Bisa jadi kita nih jadi gak sadar, malah bisa jadi akan menguras energi positif kita, kreativitas kita, atau bahkan mengganggu kesehatan fisik, terutama dalam mental kita guys. Ini menarik banget kan guys. Nah, di video berikutnya kita akan membahas peran penting belas kasih dalam proses memaafkan. Proses belas kasih seperti apa? Kita tunggu video berikutnya ya guys. Nah, jika lo mau diskusi atau ngobrol-ngobrol tentang nilai-nilai memaafkan, lo bisa hubungi tim Growing. Sehingga gue berharap sebagai teman lo, tim Growing bisa bantu lo guys. Nah, lo bisa hubungi tim Growing di link yang gue tulis di deskripsi di bawah ini ya guys. Itu saja pembelajaran buat lo dan gue. Semoga podcast Inspirasi Growing hari ini bisa bermanfaat ya guys. Oke, salam Growth Mindset Indonesia. Dan salam Persatuan Indonesia Maju.